harus. Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam dulu metal. Di sebelah kanan gue ada abang kita ini, tapi tenang dulu, gue nggak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So langsung aja, Ezra Simanjuntak. Abang kita. Bang Bro, langsung aja, ini langsung aja berbicara seorang Ezra. Berbicara seorang yang berbicara speed, ya kan, berbicara seorang yang cepat, semuanya pengen cepat, semuanya pengen tercepat, apapun tercepat, dan berbicara gitar. Salah satu kecuali kalau di kasur nggak tercepat. Oh, di kasur iya, jangan dong. Kalau bicara di kasur kita berbicara hasil. Ya, kita harus lebih slow. Berbicara gitaris tercepat Ezra Simanjuntak. Cerita sedikit dong, mulai dari dulu sebelum lu seperti yang sekarang, itu lu dulunya belajar dari siapa sih? Dari orang lain atau dari pihak keluarga atau dari papa mama atau dari bagaimana? Gua belajar gitarnya telat sih, saya udah kuliah baru mulai belajar gitar. Baru lu tertarik? Sama sekali dari dulu lu nggak tertarik dengan alat musik atau apa? Itu pun karena ada temen gue, ada saudaranya yang sering datang bawa gitar kopong, ngejreng-ngejreng, nyanyi-nyanyi rame-rame. Setelah 2-3 bulan kayaknya asik juga nih belajar ngejreng-ngejreng. Bisa gitu main doang. gitar kayaknya seru juga gitu ya. Kira-kira ngejreng-ngejreng doang maksudnya. Oke. Pertama kali lu naik panggung, entah panggung apa gue nggak peduli, itu kapan? Masih ingat gak lu? Masih pas di kampus. Jadi gue baru bisa main berapa chord doang. Temen kosan gua yang ikut band kampusnya nih yang ada biola, ada piano, kayak semacam ada semi cello, orkestral lah ya gitu ya, kira-kira. Ada berapa belas orang lah gitu loh. Zra, lu temenin gua deh gitu loh ya kan, manggung. Terus gua agak ada bingung waktu itu loh. Gua baru belajar main gitar mau manggung gimana. Ini orang gila nih ngajak gue nih kan gitu ya. Cuman gua pikir ya kenapa enggak? Kenapa lu nggak mulai? Kenapa kita nggak mulai gitu kan? Jadi dia ajarin gua lagunya, gua malah belum ngerti megang pick waktu itu. Ya, jadi pas pertama kali megang pick, gua nggak ngerti efek, nggak ngerti apa-apa. Kayak orang bego lah pokoknya. Cuman gue pede banget. Kepedean gue lebih tinggi dari kemampuan gue gitu. Ini yang gue suka dari seorang Ezra Simanjuntak. Lo juga suka kan, Boris? Tepuk tangan dulu yuk. Yo, ini gue kayak, woi tepuk tangannya! Hei! Kalimat. Nah, jadi berarti ketika lu tampil itu dengan skill yang kurang tapi pede lu very high. Bukan kurang lagi, nggak ada skill. Tidak ada skill sama sekali, tapi lu tampil. Kalau gue tampil. Lu belum punya genre dong berarti aliran lu sendiri? Gue bawain lagu Toto itu. Oke. Nah, sekarang waktu berjalan, orang juga mulai kenal seorang Ezra Simanjuntak, orang mulai tahu bahwa ketika berbicara tercepat ya, itu adalah berbicara Ezra. Tercepat! Ya, gitu. Bener ya pengucapan gue ya? Tercepat! Oh, sorry. Ada Oh, bentar. Tercepat! Ya, Tercepat! Ya. Ini nyusahin gue juga terus terang, setan banget, tapi rock and roll. Seorang Ezra saat ini apa? Tarik sis! Semangkau ya? Jangan yang seperti itu bahaya, ya. Oke. Berbicara seorang Ezra, saat ini sudah dapat dikatakan sudah menikmati hasil dari saat-saat kuliahnya dulu, begitu ya. Dan dengar-dengar punya program baru. Boleh cerita sedikit gak programnya? Itu lebih ke arah mana sih? Kenapa bikin program itu? Program musik baru belum bisa gue ceritain, tapi kalau program tapi yang sudah berjalan, ada gue punya acara namanya The Rock Campus. Nah, The Rock Campus ini udah jalan 130 episode. Wow, oke, gokil. Jadi artinya yang gue udah menyediakan 600-an spot band-band gitu ya kan. Jadi 600-an spot nih, lebih dari 100-an band-band besar dan nama-nama besar Indonesia udah main di acara gue tanpa sponsor. Oh, gokil banget. Dan jadi, visi misi lu apa di acara yang lu buat ini? Ya, sebenarnya gue pengen bangun sebuah platform nantinya diisi dengan segala macam yang terintegrasi. Tapi karena belum bisa, jadi gue jalanin acara rutinnya dulu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi maksud gue tuh salah satu dari yang dibutuhkan di Indonesia ini adalah harus ada acara rutin yang beneran jalan terus-terusan, bukan cuman 2-3 kali, 5-6 kali, atau cuman 2-3 bulan sekali gitu. Tapi emang beneran lebih rutin, entah 2 minggu sekali, seminggu sekali, dan nggak bisa dengan alasan harus ada sponsor baru jalan gitu. Itu jadi karena di Indonesia kenapa butuh acara rutin, karena di sini kita nggak ada venue kayak di Amerika atau di Europe atau di Inggris atau di Jepang yang mana bar, clubs atau restonya tuh emang beneran mempromosikan band-band original.
Ya kayak misalnya Whiskey A Go Go, ada banyak lah. Itu cuma satu contoh. Kita nggak punya venue kayak gitu di Indonesia. Jadi boleh dibilang lu memfasilitasi ya, boleh dibilang. Iya, kita harus ada wadah. Kalau venue nggak ada yang kayak gitu, artinya harus ada yang bikin acara. Terus nggak ada pula yang bikin acara rutin yang jelas, yang emang beneran jalan terus ya. Ya. Gitu. Jadi itu salah satu dari kelemahan infrastruktur kita, karena kita bicara industri di Indonesia ini cuman jenaka. Oke, setuju gue, setuju. Buat tahu-tauin aja. Iya. Lu konon industri tapi infrastruktur yang paling basicnya aja nggak ada. Itu bukan industri. Ya, boleh dibilang dagel ya, kira-kira seperti itu ya. Bisa kayak Baik. Boris, lu udah cukup paham kan? Jadi visi misi dari abang kita ini kan. Satu lagi sebelum kita closing acara ini, hanya beberapa menit lagi. Abang, ini gue penasaran, ini usilnya gue mewakili teman-teman juga di sini. Seorang Ezra Simanjuntak, identik dengan gondrong ya. Yes. Suatu hari kalau lu cepak, akan nggak? Gua pernah cepak. Akan mungkin nggak? Gua pernah cepak. Lu pernah cepak? Gua pernah cepak. Kenapa balik lagi gondrong lagi? Karena nggak enak jadi cepak itu. Ya! Lu denger ya? Gondrong, cepak, gondrong, cepak. Dan sekarang, saat ini, lu lihat saat ini, detik ini, ya, Ya. gondrong. Cepak itu gini loh, cepak itu. Satu, gua nggak ngerasa, mungkin 10 tahun lagi bisa aja gua cepak. Oke. Nah, gua nggak tahu. Cuman pas waktu gua pernah rambut pendek banget tuh, gua Kayak nggak ngerasa laki ya, Pak? Gua enggak, maksudnya gini. Kelihatan kayak, maaf nih ya buat teman-teman yang berambut pendek, jangan tersinggung. Saya pendek. Udah gas. Jangan tersinggung ya. Makanya kasihan. Kita tidak boleh tersinggung. Saya kasihan. Karena ini udah mulai botak depan, gondrong juga jelek. Apa-apa. Enggak apa-apa? Oke. Oke, gua akan gondrong ya. Oke. Cuman rambut pendek tuh jadi kelihatan kayak orang baik-baik aja. Oh, sopan-sopan aja ya. Bedanya cepak sama bispak apa? Lain. Cepak sama bispak itu ada perbedaan ya, dan itu kita akan bahas di episode yang tengah malam Yes. nanti ya. Gue bispak. Brother, Tapi tergantung. depend on ya. Yes. Depend on ya. Yes. Oke. Rambut itu identik kasih sama musik yang lo mainin? Enggak. Tidak. Enggak. Ini karena Dulu iya. Oke. Dulu kalau lu rambutnya pendek terus lu main metal agak ada lucu ngeliatnya karena headbanging. Iya, jadi cuman palanya doang. Jadi kayak bola di dribble. Ya. Ting ding 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 ding. Nah, cuman seiring berkembangnya waktu itu udah nggak jadi soal lagi. Oke. Jadi sebenarnya gua pun gondrong bukan karena gua main musik, nggak ada hubungannya. Memang suka. Karena gua ngerasa nggak pas dengan rambut pendek. Dengan- Jadi sebelum gua bisa main gitar waktu masih Memang baru- sudah gondrong. Gua gondrongin rambut gua karena gua pikir fuck that shit man, you know what I mean? Gitu. Yes. Jadi gua berpikir ngapain gua harus sesuai dengan norma masyarakat yang Oke. menyatakan harus rapi, fuck that shit. Yes. Justru mass murderer atau pembunuh massal yang paling brutal sedunia ini, koruptor paling brutal sedunia adalah orang-orang yang berpenampilan rapi, Rapi dan wangi. wangi, Yes. terlihat terhormat, Bahasa tertata. bahasa tertata, Yes. terpercaya, tapi ternyata, dan gua nggak mau identik dengan orang-orang seperti itu. Ya, kita mempunyai style tersendiri. Lebih baik gua kelihatan gembel kayak gini, tapi gua bukan pembunuh massal, dan gua nggak korupsi. kita tidak nyakitin orang Ya lain. gua nggak baik juga, tapi gua nggak korupsi, gua bukan pembunuh massal. Yes, Gitu aja. catat itu ya. Kita tidak baik, kita berdua karena kita bertato, tapi ingat kita nggak nyakitin orang. Lo mesti ingat itu. Jadi lu boleh bertemu sama kita berdua. Ya, ada yang lewat. Itu para pengganggu ya. Ini kita lagi pada kumpul gokil. Brother, sebelum kita closing, satu Siap. kalimat untuk fans lo. Satu kalimat untuk fans lo. Stay terbangsat. Stay terbangsat, tanda kutip. Bangsatnya lu mesti positif pokoknya. Gitu aja dulu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Sekali lagi, Ezra Simanjuntak. Thank you banget udah mau ngobrol di Bisa, vlog gue. Berkah terus, sukses untuk karir lu pokoknya. Dan lu harus tetap gondrong ya. Jangan pernah lu cepak lagi. Oke? So, finally, God bless you, Ezra YouTube. Simanjuntak. Tepuk tangan dong.